Pasca banjir, siswa Sekolah Dasar Negeri 98 Kota Jambi bergotong royong membersihkan kelas. Jelang Ramadan, stok beras di Kabupaten Sarolangun aman di pasaran. Seratus 108 desa di Kabupaten Batanghari belum selesaikan tapal batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 24 Februari 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi yang telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Ridho Pratama, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi pasca insiden banjir, siswa Sekolah Dasar Negeri 98 Kota Jambi bergotong royong untuk membersihkan kelas. Dalam sepekan terakhir, sekolah ini telah 4 kali terendam banjir. Para pelajar Sekolah Dasar Negeri 98 Kota Jambi membersihkan ruang kelas pasca insiden banjir yang melanda Kota Jambi pada Minggu kemarin. Dibantu petugas pemadam kebakaran Kota Jambi, beberapa kelas yang terendam banjir dibersihkan. Kepala Sekolah SD Negeri 98 Suryani mengatakan, akibat hujan deras kemarin beberapa kelas di sekolah dasar terendam banjir. Akibat banjir, aktivitas belajar mengajar terpaksa diliburkan sementara waktu. Dalam 1 pekan terakhir, Sekolah Dasar Negeri 98 ini telah 4 kali terendam banjir. Dan diharapkan adanya solusi dari pemerintah agar permasalahan banjir ini dapat teratasi. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, untuk membantu membersihkan ruang kelas, Dinas Damkar menerjunkan 3 unit mobil. Penyemprotan dilakukan ke seluruh ruangan yang terendam banjir. Sering terjadi banjir, minggu ini aja udah masuk ke 4 kalinya banjir di SD Negeri 98 Kota Jambi. Untuk dalam minggu ini belum bisa belajar secara optimal karena masih masa pembersihan daripada ruangan kelas. Ini kita kemarin sudah melakukan peninjauan di SD 98 dengan Bapak Wali Kota, dan memang ketinggian air kurang lebih 1 meter langganan banjir, dan biasanya setelah pasca banjir akan ada lumpur di kelas ataupun di ruangan-ruangan di SD ini. Dan sesuai dengan standar operasional juga adalah memberikan pelayanan umum kepada bangunan. Pasca hujan deras yang melanda Kota Jambi pada Minggu kemarin, ratusan rumah di Kota Jambi terendam banjir. Asar TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tingginya intensitas hujan berpotensi menyebabkan banjir, terutama di daerah pinggiran sungai. Mengantisipasi banjir, Dinas PUPR akan melakukan pengurukan sungai yang mengalami sedimentasi atau pendangkalan. Intensitas hujan di Kota Jambi masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi ini harus diwaspadai masyarakat, terutama yang bermukim di pinggir sungai dan daerah rawan banjir. Mengatasi bencana banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jambi akan menurunkan tim ke lapangan. Pihaknya akan melakukan pekerjaan pengurukan sungai yang mengalami sedimentasi atau pendangkalan. Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Momon Sukmana Fitra menargetkan pekerjaan akan dilakukan dalam 1 minggu ke depan, sehingga potensi banjir bisa dikurangi dan diantisipasi dengan baik. Ya, prioritas yang kita sama-sama turun kemarin sama Pak Wako, mungkin itu yang menjadi prioritas. Seperti di Mijuri sama Kampung Banjir, ada beberapa titik lagi lah yang akan kami normalisasi. Beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Kota Jambi tergenang banjir bandang. Hal ini akibat dari kecilnya sungai yang tak mampu menampung air hujan dan meluap ke rumah warga. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarolangun mengklaim persediaan dan pasokan beras premium jelang Ramadan aman dan mencukupi. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarolangun Imron mengatakan, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP milik Bulog sejak 1 bulan terakhir hilang di pasaran.
Kelangkaan beras SPHP di pasar karena adanya kebijakan penghentian sementara distribusi beras SPHP. Penghentian ini berdasarkan instruksi langsung dari Badan Pangan Nasional sekitar awal bulan Februari lalu. Meski distribusi SPHP dihentikan sementara, namun pemerintah Kabupaten Sarolangun memastikan akan terus berupaya menjaga stabilitas pangan menjelang bulan Ramadan. Jika terjadi kenaikan harga beras premium, maka pemerintah akan segera melakukan operasi pasar. Beras masih stabil, hanya saja memang beras yang dari subsidi, beras SPHP memang sudah di stop, tidak ada lagi pasaran. Sekarang semua beras premium. Harga bervariasi tergantung tingkatan dan kualitas berasnya, mulai dari 11 ribuan per kilogram sampai di angka 16 ribuan per kilogram. Imron juga mengatakan menjelang bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri, cadangan beras di gudang Bulog Sarko untuk wilayah Kabupaten Sarolangun diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, Saudara, Badan Pangan Nasional cabut refaksi harga gabah kering panen. Gabah satu harga ini disambut positif oleh seluruh petani dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani lokal. Badan Pangan Nasional telah mencabut refaksi harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan menetapkan harga gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Sedangkan untuk HPP beras di gudang Bulog Rp12.000 per kilogram. Menanggapi keputusan ini, salah seorang petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jarno, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah sudah memperhatikan kesejahteraan petani. Dengan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram bisa meningkatkan pendapatan petani. Sebab di musim penghujan, kebanyakan petani menjual hasil panen dalam bentuk gabah kering panen karena keterbatasan tenaga menjemur. Selain itu, untuk masa tanam pertama hasil panennya juga cukup banyak. Di Kabupaten Tanjab Timur, musim panen tengah berlangsung. Diprediksi hasil panen mencapai 3 ton di lahan seluas setengah hektar. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah positif yang dapat memberikan keleluasaan bagi petani dalam menentukan harga jual gabah sesuai dengan kondisi pasar. Selama ini, petani sering merasa dirugikan karena harga gabah ditentukan berdasarkan HPP yang tidak sejalan dengan kenaikan harga pupuk dan biaya produksi lainnya. Ya, harapan petani itu kalau pemerintah itu mengadakan macam itu yang terbaik lah, pokoknya yang terbaik, petani itu ikut senang lah. Sebelumnya, Bulog minta petani memperhatikan kualitas, mulai dari gabah kering panen yang minimal hanya 25% kadar airnya, hingga kadar hampanya 10%. Namun, kondisi ini menyulitkan petani terutama di musim hujan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari terus berkomitmen untuk memperkuat program ketahanan pangan. Selain memperluas areal tanam padi sawah, pemerintah juga melakukan langkah strategis melalui penanaman padi gogo di lahan kering. Upaya mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan terus dilakukan pemerintah daerah Batanghari. Selain target luas tanaman padi sawah di angka 23.000 hektar, pemerintah juga menargetkan luas tanaman padi gogo di lahan kering seluas 12.000 hektar. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Roma Ulaini, mengatakan untuk mencapai target itu semua, pihaknya perlu menginventarisir lahan-lahan yang berpotensi dapat ditanami padi gogo tersebut. Sesuai pendataan sementara, terdapat 3 lokasi atau wilayah dengan total luas lahan perkebunan 1.527 hektar yang dapat dimanfaatkan penanaman padi gogo, yang tersebar di Kecamatan Bajubang, Muara Tembesi, Batin 24, dan Mersam. Di lahan kering, ini padi gogo, kami juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Perkebunan, mengidentifikasi wilayah-wilayah perkebunan yang memungkinkan untuk ditanami padi gogo menjadi tanaman sela. Jadi ada programnya tumpang sisit itu, jadi padinya kita tanam di lokasi-lokasi perkebunan sawit ya. Lahan kering yang cocok dipergunakan penanaman padi gogo ini merupakan lahan perkebunan yang dalam kategori program peremajaan sawit atau PSR, sehingga proses produksi padi gogo lebih maksimal. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya 44 miliar rupiah dana APBD Pemkot Jambi diefisiensikan. Tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. 44 miliar rupiah dana APBD Pemkot Jambi dipotong akibat efisiensi anggaran. Anggaran yang dipotong berasal dari perjalanan dinas pejabat, makan minum, dan ATK Pemkot Jambi. Dari 1,5 triliun rupiah anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun 2025, 44 miliar rupiah diantaranya dipotong akibat efisiensi anggaran oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pemerintah Kota Jambi telah mendapatkan surat resmi dari Menteri Keuangan terkait permasalahan tersebut. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, Husni, mengatakan anggaran yang dipangkas berasal dari perjalanan dinas pejabat, makan minum, ATK, dan sejumlah anggaran di Sekretariat DPRD Kota Jambi. Meski demikian, efisiensi tersebut tidak mempengaruhi pembangunan Kota Jambi ke depan. Salah satunya pekerjaan infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya. Terkait dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi APBN dan APBD, itu pun sudah kita turunkan terkait dengan instruksi wali kota, gitu kan artinya itu. Nah, kalau perjalanan dinas artinya itu final ya, perjalanan dinas final seluruh kita akan potong 50%. Dari instruksi itu tentunya ada terkait dengan seremonial, artinya itu rapat-rapat gitu kan, tentunya di situ ada makan minum, ATK, cetak, publikasi, itu semua kita potong 25%. Nah, dari total itu semua artinya itu seluruh OPD termasuk DPR, Satuan itu kalau itu lancar dan sukses kita lebih kurang 44 miliar. Kepala OPD Pemkot Jambi diminta tetap memaksimalkan kinerja pemerintah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Efisiensi tidak menjadi alasan berkurangnya kinerja pemerintah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 108 desa di Kabupaten Batanghari hingga kini belum memiliki tapal batas. Saling klaim potensi sumber daya alam di masing-masing desa menjadi salah satu kendala pemerintah dalam menentukan tapal batas. Persoalan batas wilayah atau tapal batas pedesaan di Kabupaten Batanghari masih dalam tahap pembahasan Pemkab di tahun 2025 untuk dilakukan penyelesaiannya. Sebanyak 108 desa di Kabupaten Batanghari hingga kini belum memiliki tapal batas. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Batanghari, Taufik, mengatakan untuk menuntaskan masalah tapal batas, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan masing-masing desa setempat maupun unsur berwenang lainnya yang terlibat dalam menentukan batas desa tersebut, mulai dari syarat administrasi serta dokumen pendukung lainnya. Sejauh ini ada beberapa kendala yang masih dihadapi pemerintah dalam menentukan tapal batas, seperti pihak desa yang saling mengklaim soal potensi sumber daya alam yang ada di masing-masing desa tersebut. Taufik juga mengatakan, sebelumnya di tahun 2024 lalu pihaknya telah melakukan proses penyelesaian tapal batas di 2 desa di Kecamatan Bajubang. Saat ini, tahapan dokumen batas wilayah telah dilengkapi dan akan ditindaklanjuti ke Badan Informasi Geospasial guna penetapan batas definitif desa. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Sekitar 11.617 keluarga di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi menjadi penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH. Komponen PKH terbesar di Merangin yakni komponen pendidikan yang mencapai 50%. Sebanyak 11.617 keluarga di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan menjadi penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH. Ribuan keluarga ini tersebar di 24 kecamatan dalam Kabupaten Merangin. Koordinator PKH Kabupaten Merangin Ade Wahyudi mengatakan, data DTKS dan PKH terbanyak berada di Kecamatan Muaro Siau yang mencapai 908 keluarga. Dan di Kecamatan Pamenang yang mencapai 818 keluarga. Sedangkan komponen PKH terbesar di Merangin yakni komponen pendidikan yang mencapai 50%. Kalau yang untuk terkait komponen yang sangat dominan itu kita memiliki komponen pendidikan yang paling banyak dibandingkan daripada komponen balita, kesehatan maupun komponen pesos. Ade juga mengatakan masing-masing keluarga penerima PKH komponen pendidikan mendapatkan bantuan tunai dengan total Rp900.000 hingga Rp2 juta per tahun tergantung dengan tingkat pendidikan. Sedangkan penerima PKH komponen kesehatan mendapatkan 3 juta per tahun.
Penerima PKH komponen kesejahteraan yang termasuk lansia dan disabilitas, total yang didapatkan per tahun mencapai 2,5 juta rupiah. Bantuan ini tidak dicairkan sekaligus, melainkan bertahap sebanyak 4 kali dalam setahun. Pencairan bantuan sosial PKH di Merangin mulai dilakukan hari ini, yakni melalui kantor pos dan ditransfer melalui Bank BRI. Penyaluran melalui kantor pos ditargetkan selesai selama 10 hari. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kota Sungai Penuh, Saudara, polisi menjadwalkan ulang pemanggilan Wali Kota Sungai Penuh untuk mengklarifikasi kendaraan mobil dinas yang digunakan oleh sejumlah pelaku pengerusakan kotak suara untuk melarikan diri. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi akan memanggil kembali Wali Kota Sungai Penuh untuk dilakukan klarifikasi pasca pengerusakan sejumlah kotak suara pemilihan kepala daerah di Kota Sungai Penuh. Pemanggilan ini dilakukan setelah Wali Kota Sungai Penuh tidak mengindahkan pemanggilan pertama yang dilayangkan kepolisian pada tanggal 31 Desember 2024, 3 Januari 2025, dan 6 Januari 2025. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Manang mengatakan, setelah tidak mengindahkan pemanggilan, penyidik akan kembali melayangkan pemanggilan kepada Wali Kota Sungai Penuh untuk dimintai keterangan. Pemanggilan ini dilayangkan guna meminta klarifikasi terkait kendaraan mobil dinas yang digunakan oleh sejumlah pelaku pengerusakan kotak suara untuk melarikan diri. Kita akan segera lakukan pemeriksaan ya dalam waktu dekat. Nanti dari pihak penyidik Polres yang akan melakukan pemeriksaan karena semua berkas sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Jadi untuk mengefisiensikan waktu nanti dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari Polres Kerinci. Ini pemeriksaan sebagai apa, Pak? Ya saat ini kita panggil sebagai saksi dulu untuk dimintai keterangan dan menjelaskan posisi peristiwanya seperti apa. Pemanggilan Ahmadi Zubir didasarkan keterangan tersangka bahwa mobil dinas yang mereka gunakan berada di rumah pribadi Ahmadi. Diketahui mobil dinas yang digunakan oleh 3 tersangka untuk melarikan diri ke Bukit Tinggi Sumatera Barat ini adalah mobil Mitsubishi Triton. Ketika itu menggunakan plat nomor BH7879NF. Dalam kasus pembakaran dan pengerusakan setidaknya ada sebanyak 13 orang tersangka yang telah ditahan di Polda Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Berikutnya Saudara, tak hanya fisik, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak juga meliputi psikis dan seksual. Hingga awal Februari 2025, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jambi telah mencapai 13 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es yang sulit diungkap. Kasus yang terjadi lebih tinggi daripada yang terlaporkan. Di Kota Jambi, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hampir setiap tahunnya meningkat. Hingga awal Februari 2025, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mencapai 13 kasus. Sementara pada tahun 2024, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 177 kasus, yang didominasi kasus kekerasan terhadap anak. Kepala UPTD Dinas PPA Kota Jambi Rosa Rosilawati mengatakan, tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilatar belakangi permasalahan ekonomi dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anak. Tak hanya fisik, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak juga meliputi psikis dan seksual. Banyak hal yang membuat korban tidak melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada dirinya. Salah satunya disebabkan pelaku kekerasan yang merupakan anggota keluarganya atau orang terdekat. Kami sebagai wakil dari pemerintah Provinsi Jambi, yaitu perangkat daerah kami DPM PPA Kota Jambi, terus mengawal agar anak-anak Kota Jambi bisa mendapatkan hak-hak anak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan juga bisa bijak dalam bermedia sosial. Pada umumnya, kasus kekerasan fisik maupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Tak hanya melakukan pendampingan kepada korban, efek jera bagi para pelaku atau predator kekerasan seksual juga harus menjadi perhatian khusus seluruh pihak terkait, agar Kota Jambi menjadi ruang yang aman bagi anak dan perempuan. Para korban kekerasan seksual tak hanya mendapatkan pendampingan psikis dari psikolog, namun juga konsultasi hukum ke pengacara atau analis hukum. Sementara korban trauma oleh orang terdekat diamankan di rumah perlindungan yang tepatnya dirahasiakan.
Daniel Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi dorong SMA Negeri 3 Kota Jambi tingkatkan mutu dan kualitas. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Memperingati 47 tahun berdirinya sekolah, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong SMA Negeri 3 Kota Jambi untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong SMA Negeri 3 Kota Jambi untuk terus berbenah guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah. Hal tersebut diungkapkan Wagub Sani saat menghadiri peringatan ke-47 tahun berdirinya SMA Negeri 3 Kota Jambi. Wagub mengatakan memastikan pembangunan pendidikan yang baik merupakan strategi yang paling efektif untuk menciptakan kualifikasi sumber daya manusia yang kompeten. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan yang berkualitas, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun penguatan kurikulum berbasis teknologi dan kewirausahaan. Memaksimalkan peran pendidikan sebagai sarana dalam menciptakan SDM yang berkualitas menjadi bagian penting untuk memastikan kemajuan daerah. Peringatan hari lahir sekolah menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi kinerja perangkat sekolah dalam menciptakan pemajuan pendidikan bagi peserta didik. Pembangunan Provinsi Jambi yang mantap melalui pemajuan pendidikan sangat membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Masing-masing siswa yang ada ini punya potensi, punya bibit, punya masing-masing. Misalnya ada di depan tadi ada silat, ada tari, ada segala macam. Ternyata di sini ada yang punya kemampuan membuat ini dan itu baik makanan atau semuanya. Kalau kita kembangkan nanti ini akan sangat mendukung bagaimana pengembangan UMKM di Provinsi ini. Kepada Pak Kepala SMA dan teman-teman semua guru semuanya, terima kasih dan selamat. Mudah-mudahan SMA 3 semakin eksis di mata masyarakat. Wagub Abdullah Sani berharap SMA Negeri 3 Kota Jambi dapat terus berinovasi untuk mencetak lulusan yang cerdas dan kreatif agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, lestarikan seni budaya, masyarakat kawasan Candi Muaro Jambi mengadakan Baseleng Muara Kito. Informasinya usai jeda. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci terus menjadi perhatian berbagai pihak. Agar potensi pariwisata dapat dikelola dengan baik, diperlukan peran serta kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Kabupaten Kerinci berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan di Pulau Sumatera karena memiliki kekayaan alam dan budaya. Agar potensi itu dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, diperlukan peran serta kelompok sadar wisata Pokdarwis di setiap destinasi wisata. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Selhanuddin mengatakan, keberadaan Pokdarwis sangat penting dalam menjaga kelestarian objek wisata dan meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan, serta mengembangkan ekonomi lokal berbasis wisata. Dengan adanya Pokdarwis yang aktif, pengembangan pariwisata di Kerinci tidak hanya akan mendatangkan lebih banyak wisatawan, namun juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM. Bangunan pariwisata ini tidak bisa hanya dibangun oleh pemerintah saja, tetapi seluruh komponen itu harus terlibat. Kenapa saya katakan demikian? Karena satu komponen yang tidak berjalan, ini akan pincang. Sebagai contoh misalnya kan, kita Kabupaten Kerinci ini adalah
daerah tujuan wisata. Masyarakat kita harus mendukung. Bagaimana masyarakat mendukung? Masyarakatnya harus ramah, harus sama-sama menjaga keamanan. Beberapa destinasi unggulan di Kabupaten Kerinci seperti Danau Kerinci, Gunung Kerinci, air terjun Telun Berasap, dan perkampungan adat sudah mulai mendapat perhatian dari wisatawan. Dengan pembentukan Pokdarwis yang lebih luas, diharapkan pengelolaan wisata dapat lebih profesional dan terarah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, salah satu upaya melestarikan seni budaya masyarakat di sekitar kawasan Candi Moro Jambi mengadakan Baselang Moro Kito. Kegiatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber di bidang kebudayaan. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki berbagai budaya, diantaranya tari, seloko, anyaman, dan lainnya. Agar budaya lokal tersebut tetap eksis di tengah kemajuan zaman, Yayasan Taut Seni menggagas kegiatan Baselang Muaro Kito yang digelar di setiap tahunnya. Kegiatan yang berlangsung pada minggu kemarin dipusatkan di Desa Baru Kecamatan Marosebo. Kegiatan ini menampilkan berbagai pertunjukan seni, serta tradisi masyarakat lokal seperti lomba perahu. Selain itu juga turut dilakukan diskusi publik tentang menelusur jejak budaya masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan potensi KCBN Muaro Jambi. Diskusi ini turut diikuti Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Restu Gunawan. Diharapkan Baselang Muaro Kito dapat merangkul generasi muda untuk terlibat dalam seni budaya dan dapat melindungi kawasan cagar budaya nasional Muaro Jambi. Pengelolaan Muara Jambi nanti bisa menjadi model untuk pengelolaan kawasan cagar budaya yang lain, karena kita kan punya banyak sekali cagar budaya nasional. Tentu plus minusnya tentu perlu kita pelajari bersama-sama nanti. Tapi kita lihat dulu lah, ada keberhasilan tapi juga ada kekurangan yang perlu kita evaluasi terus-menerus gitu. Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi terletak di 8 desa, diantaranya Desa Muaro Jambi, Danau Lamo, Kemingking Dalam, kemudian Desa Kemingking Luar, Dusun Baru, Tebapata, Dusun Mudo, dan Desa Teluk Jambi. Diharapkan desa yang menjadi penyangga KCBN Muaro Jambi dapat berperan aktif dalam melestarikan potensi kekayaan yang ada di KCBN Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Museum Siginjai merupakan salah satu museum di kota Jambi yang menyimpan benda-benda bersejarah. Museum ini dapat menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya bagi warga Jambi. Museum Siginjai diresmikan pada 6 Juni 1988 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Fuad Hasan. Museum yang sudah berdiri selama 36 tahun ini tetap eksis di tengah masyarakat. Museum tidak hanya menjadi tempat untuk menyimpan benda yang menjadi bukti kehidupan di masa lalu, tetapi juga menjadi media pembelajaran terkait sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Dengan berkunjung ke Museum Siginjai, dapat memperoleh pengetahuan mengenai sejarah, baik itu budaya yang ada di Provinsi Jambi, perkembangan agama maupun perjuangan rakyat Jambi untuk melawan penjajah. Kepala Museum Siginjai Ervin Aprianti mengatakan pihaknya terus melakukan pemeliharaan rutin untuk menjaga kondisi benda-benda bersejarah yang tersimpan di museum agar tak usang ditelan zaman. Jumlah kunjungan dari tahun ke tahun, karena kita kan ada target dari tahun ke tahun meningkat, karena jumlah kunjungan itu kita kan ada 3 museum nih, ada Siginjai, Gentala, dan MPRJ. Jadi semua tiga museum itu include dalam satu laporan. Untuk pemeliharaan kita kan ada bagian tersendiri, yaitu bagian koleksi. Untuk pemeliharaan itu kita adakan pemeliharaan 1 minggu sekali untuk benda-benda kecil, karena kita terbagi dalam dalam kelompok masing-masing. Hingga pertengahan Februari ini terdapat sekitar 2.000 lebih jumlah pengunjung di Museum Siginjai. Selain untuk media pembelajaran, museum juga dapat menjadi tempat wisata di akhir pekan atau hari libur. Titi Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya saudara. Batok kelapa yang sering dianggap limbah sebenarnya memiliki berbagai potensi untuk dijadikan produk kerajinan yang bernilai jual tinggi. Seperti yang dilakukan oleh pelaku UMKM muda di kota Jambi yang menyulap batok kelapa menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Kerajinan dari limbah batok kelapa merupakan salah satu contoh pemanfaatan bahan alami yang ramah lingkungan. Batok kelapa yang sering dianggap limbah sebenarnya memiliki berbagai potensi untuk dijadikan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Proses pengolahan batok kelapa menjadi kerajinan tidak hanya mengurangi limbah, namun juga membuka peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh pelaku UMKM muda di Kota Jambi, Ahmad Syafri. Melalui tangan kreatifnya, limbah batok kelapa ini dapat disulap menjadi berbagai macam kerajinan, salah satunya gantungan kunci. UMKM yang diberi nama Batokku ini mengedepankan bentuk souvenir yang memiliki ciri khas ikon Kota Jambi seperti bentuk angso duo. Ahmad Syafri mengatakan, penjualan dari pemanfaatan limbah batok kelapa yang dirintisnya sejak tahun 2021 ini telah menembus pasar internasional. Kalau untuk yang paling jauh, alhamdulillah kemarin ada pesanan dari kedutaan Maroko sama Tunisia, itu waktu itu bikin sejenis pulau Indonesia gitu Kak, disusunkan jadi satuan gitu. Tapi bentuknya piagam waktu itu. Selain ramah lingkungan, kerajinan dari limbah batok kelapa memiliki tampilan alami yang estetik dan cocok untuk berbagai jenis dekorasi, serta memiliki tekstur yang keras, menjadikannya pilihan yang baik untuk produk kerajinan yang bertahan lama. Pemanfaatan batok kelapa dalam kerajinan tangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung gerakan daur ulang dan pengurangan sampah. Dengan kreativitas, limbah batok kelapa dapat disulap menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Ridho Pratama bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.